Setiap orang memiliki caranya tersendiri dalam mengisi waktu kosong. Ada yang digunakan untuk belajar, ada yang digunakan untuk bertemu orang-orang sekitar, ada juga yang menghabiskannya dengan jalan-jalan. Jalan-jalan tidak harus ke tempat yang ramai, ke tempat yang dikunjungi banyak orang. Terkadang, kita juga perlu menjelajah alam, bukan hanya sekedar mencari ketenangan, tapi juga agar kita tahu bahwa dunia tidak hanya tentang keramaian. Jadi mantap, hari Kamis tanggal 18 Desember 2025 kita akan mengunjungi sebuah destinasi wisata yang sebenarnya secara jarak sangat dekat dari rumah tapi sangat jarang dikunjungi. Mengapa dan kenapa jarang dikunjungi? Kita bukan jawabannya. Bukit Gunung Kapur adalah tujuan kami kali ini. Sebuah tempat yang jaraknya hanya berkisar 2-3 km dari rumah, tapi baru beberapa kali saya kunjungi. Bukan karena tidak menarik, hanya saja hati seringkali mengajak untuk menjelajah dan melangkah ke arah yang lebih jauh. Jam menunjukkan pukul 7 lebihnya 1 menit tatkala kami berkumpul di sebuah pusat perbelanjaan di Desa Oganjaya. Beberapa di antara kami mencukupi logistik, sembari menunggu beberapa kawan yang belum datang. Ketika semua sudah berkumpul, kami memulai perjalanan dengan melipir di antara rumah warga. Dilanjutkan dengan menyeberangi sungai yang lumayan deras tapi tidak begitu dalam, hingga sepasang kaki membimbing kami melintasi kebun warga. Ada satu hal yang menarik dalam perjalanan kali ini. Di antara 12 anggota yang ikut serta melakoni pendakian ini, hanya 2 di antara kami yang pernah benar-benar sampai ke puncak, yaitu saya yang terakhir kesini tahun 2022 lalu, dan Bina, salah seorang wanita yang katanya sudah banyak lupa sama jalurnya. Yang lain, bukan karena tidak hobi, tapi karena mereka adalah newbie, orang-orang yang baru lulus sekolah, baru belajar mengenal alam, dan ingin merasakan sensasi nikmatnya dunia pendakian. Aduh, sensasi gak tuh? Ya mana pukul 7 lebihnya 37 menit. Puncak tidak seberapa jauh, tapi karena beberapa kawan kelelahan, kita beristirahat sejenak. Jangan egois, mantap. Sekitar setengah jam waktu berlalu, seiring kami yang beristirahat di sebuah kebun warga yang berbatasan langsung dengan pintu rimba. Beberapa teguk air membasahi kerongkongan, memulihkan kembali tenaga yang nampaknya mulai berkurang. Lalu perjalanan kami lanjutkan, mengingat cuaca yang kadang tiba-tiba hujan. Juga tidak lupa menilik kedua kaki, barangkali pacat sudah ikut menggantung di antara pori-pori. Apalagi akhir-akhir ini intensitas hujan lumayan tinggi kan, bukan tidak mungkin itu terjadi. Sakit sih enggak ya, tapi kalau sudah menempel dan menghisap darah, jangan bilang itu enggak bahaya. Ingat, jalur pendakian sudah lama tidak dilalui. Ada beberapa akses, ada beberapa jalur yang memang tertutup dengan semak belukar. Akhirnya beberapa teman membawa parang untuk sekalian membuka jalur. Dulu, tepatnya tahun 2022, ada gerakan dari anak-anak Karang Taruna Desa Oganjaya untuk membuka jalur pendakian dan melestarikan wisata ini. Tapi karena tidak adanya dukungan dari pemerintah setempat, alhasil jalur yang sempat dibuka pun kembali terbengkalai. Itulah yang menjadi alasan kenapa setiap yang ingin mendaki ke sini sedikit banyak harus kembali membuka jalur. Sembari menunggu teman-teman dari barisan paling depan membabat atau membuka jalur, karena memang mengingat pendakian Gunung Kapur ini sudah lama vakum, jalurnya pun sudah lama tidak dilewati, jadi mau tidak mau harus kembali buka jalur. Mantap. Langkah demi langkah kami melalui, seiring nafas yang mulai terengah-engah. Jalur yang sedari tadi terbilang landai pun kini berubah menjadi medan yang semakin terjal. Apalagi tidak banyak di antara kami yang memulainya dengan latihan fisik, membuat usaha untuk menaklukkan bukit ini menjadi tidaklah mudah. Secara elevasi, gunung ini hanya berdiri pada ketinggian sekitar 310 meter di atas permukaan laut. Tapi meski demikian, apapun tidak bisa kita anggap remeh, bukan? Apalagi beberapa titik memiliki tingkat kecuraman hampir 90 derajat, membuat langkah bisa dengan mudah terpeleset. Nasib baik ada beberapa batang pohon yang bisa dijadikan pegangan, membuat langkah sedikit lebih mudah hingga mengantarkan kami sampai di puncak pertama, Puncak Bayangan. Jadi mana
teman-teman, pukul 8:16 kita sudah tiba di puncak pertama, puncak Bayangan. Puncak utama sudah tidak begitu jauh, tapi karena sudah lama tidak dilalui, jadi jalur yang biasa dilewati agak bersemak ya. Jadi beberapa kawan masih buka jalur sembari menunggu, sembari kawan-kawan juga istirahat. Mantap. Dari puncak Bayangan menuju ke puncak utama hanya memakan waktu sekitar 10 menit. Beberapa kawan yang sudah lebih dulu naik pun tanpa asik mengambilkan foto serta video untuk kepentingan media sosialnya. Saya yang kali ini berperan sebagai abang-abangan, cielah abang-abangan, yang paling sering melakukan dan juga satu-satunya yang memiliki serta membawa alat-alat lengkap untuk kegiatan outbound, mulai menyiapkan alat-alat untuk masak. Juga dibantu dengan para wanita yang walaupun mereka belum pernah berkegiatan begini, tapi urusan masak-memasak harusnya tidak perlu diajari. Bukan begitu, Bu Siti? Ya mantap, jam 8:46 waktu setempat kita sudah sampai di puncak. Rencana awal mau masak mie, tapi ketinggalan. Jadi kita bakar goreng sosis. Yang dibawa semua sosis, ya apa daya. Jadi menggoreng sosis saja. Beberapa aneka seafood menjadi satu-satunya jenis makanan yang bisa kami makan selama berada di puncak. Bukan karena kurangnya manajemen perbelanjaan logistik dan ketidakmampuan tim untuk membawa bekal lebih, ini lebih dari itu. Mengingat beberapa logistik sudah dibeli pada hari sebelumnya dan seolah sifat lupa itu sudah melekat pada diri manusia, membuat beberapa hal yang sebelumnya menginap di rumah mempunyai alasan untuk ketinggalan. Ketinggalan loh ya, bukan meninggalkan. Meninggalkan itu kan kamu, WKWK. Itulah alasanku kenapa sampai saat ini tidak mau merantau. Tanya lagi dong kenapa? Kenapa? Nah, karena aku tuh orangnya nggak bisa bekerja di bawah tekanan. Aku punya prinsip bahwa ini hidupku, semua harus keputusanku. Kalau aku pengen kerja ya kerja, pengen libur ya libur. Bener. Buktinya dalam suatu keadaan kadang kita dikabarin kawan-kawan pengen liburan, ya kita jiwa-jiwa muda yang masih pengen berkelana, kadang pengen liburan, terikat dengan kerjaan. Woi, Aku orangnya nggak bisa begitu. ini hidup kita panitianya. Kita panitianya. Ini hidup kita panitianya. Jadi Yang paling kalimat adalah ini hidupmu harus keputusanmu, kira-kira begitu. Satu hal yang selalu saja dan sampai saat ini pun masih menjadi perdebatan adalah julukan yang diberikan kepada dataran tinggi yang memiliki ketinggian kurang lebih 310 mdpl ini. Sebagian ada yang bilang ini bukit karena tingginya kurang dari 600 meter. Sebagian lagi ada yang menyebutnya sebagai gunung karena memang sudah dari dulu julukan itu disematkan. Bagi saya, tidak penting kamu memanggil ini bukit atau gunung. Yang terpenting adalah menumbuhkan kesadaran untuk merawat dan melestarikan sebuah anugerah yang sudah Tuhan titipkan melalui tindakan nyata dan upaya kepengurusan yang benar-benar dilakukan. Dilaporkan dari Bukit Gunung Kapur dengan ketinggian 310 meter di atas permukaan laut. Kasih mundur. Kasih mundur.